Oke, Kak Dita, apa kabar? Puji Tuhan baik. Lagi baik, alhamdulillah. Ini sekarang lagi sibuk apa Kak Dita nih? Kayak beda nih sekarang kegiatannya ya. Iya, baru mulai TC lagi. Oke, kalau TC-nya itu untuk persiapan menuju apa sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau yang paling deket ini Juni atau Juli itu FIBA Asia yang divisi A. Kalau akhir tahunnya di SEA Games. Oh. Dengar-dengar sih Desember. Oke, dari wajah-wajah yang TC ada beberapa baru dan itu memang adik-adik gitu ya, walaupun sama-sama di Fever. Gimana sih Kak Dita ngelihat adik-adik yang ikut TC di tahun ini? Ya sebenarnya sih muka-mukanya sih nggak ada yang baru ya Mbak. Soalnya ada beberapa yang sebelumnya TC di Asian Games juga mereka sebenarnya udah ikut. Terus ya ada beberapa kemarin yang baru kan, cuman mereka ada beberapa kendala khususnya untuk kuliah kan. Kayak Keira kan dia kan baru masuk kuliah kan, jadi terus juga mau persiapan Limanas juga, jadi hanya sebentar aja gabung sama kitanya. Terus juga ada si Jennifer juga. Tapi ya maksudnya seneng sih, ini kesempatan yang bagus buat yang muda-muda buat gabung sama kita, karena belum tentu dapat kesempatan lagi. Karena kan maksudnya ada beberapa senior yang kayak aku udah memasuki usia yang udah senior gitu, jadi belum tentu tahun-tahun selanjutnya masih bermain, atau kan siapa tahu punya rencana lain. Jadi mumpung masih bisa punya kesempatan untuk gabung sama kita, aku berharapnya junior-junior itu malah harusnya lebih excited. Oke, kalau ngelihat yang sekarang lagi latihan bareng, gimana sih Kak Dita, lebih ke skillnya atau willingnya mereka, hustle-nya mereka gimana? Iya, nggak bisa dibohongin ya Mbak, maksudnya kalau yang kita yang senior-senior, khususnya kemarin yang kita TC panjang, itu kan kita benar-benar udah ngelewatin banyak game, banyak pertandingan. Jadi bisa dibilang gap antara yang senior sama junior itu menurut aku sih itu jauh Mbak. Jadi makanya tadi aku bilang ini kesempatan yang bagus. Justru harusnya yang junior-junior itu yang kepanggil itu harusnya bersyukur bisa kepanggil, bisa dapat kesempatan buat ngerasain gimana sih bermain bersama kita, karena kan pasti mereka untuk saat ini apalagi liga juga belum ada, jadi pasti tanding itu ya antar kampus, terus juga antar kelompok umur, jadi mereka pasti bakal beda kalau misalkan mereka ngerasain main game sama kita yang senior. Oke, Kak Dita tadi bilang kan agak jauh gitu ya, maksudnya memang ngejar ke seniornya masih agak panjang gitu, tapi apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seorang pemain pro basket gitu? Gimana ya, aku juga maksudnya masih banyak kurangnya, tapi kayak berdasarkan pengalaman aku, apalagi aku nggak yang langsung, maksudnya aku ngerasain gimana dari 2013 masih junior, pelan-pelan naik sampai di titik ini, banyak banget sih. Dan jam terbang bermain gak cuma sama yang seumuran itu penting banget, karena kalau kita main cuma sama yang seumuran tuh kita nggak bisa belajar banyak gitu loh Mbak. Cuman ya udah, apalagi anak-anak sekarang tuh khususnya yang muda-muda tuh kalau udah jago di umurnya tuh kadang mereka tuh udah puas dan merasa kayak ya udah cukup. Sehingga jujur aja sih Mbak, kadang aku khawatir karena gara-gara hal-hal yang kayak gitu itu bikin regenerasi di putri itu jadi susah. Karena mereka setelah mereka jago di usianya, mereka nggak punya wadah lagi kan selanjutnya. Nah itu yang bikin mungkin cita-cita dan keinginan mereka untuk kayak sampai ke timnas apa segala macam itu jadi pertimbangan besar, baik untuk pemain maupun untuk orang tua. Tapi kalau misalnya kayak skillnya sendiri, mentalnya kayak gimana, kayak gitunya tuh apa gitu kalau dari Kak Dita sendiri? Ya udah pasti yang paling penting ya mental itu sih Mbak. Terus knowledge basketnya paling penting. Kayak kita aja sekarang yang senior aja itu, khususnya yang TC ini, itu kita di awal ini kan masih TC awal sampai nanti TC yang benar-benar full, yang benar-benar fokusnya itu kan nanti di Januari. Nah di 2 bulan ini tuh kita benar-benar diperbaiki dari fundamental Mbak. Karena nggak bisa dipungkiri basket di Indonesia itu, kalaupun pelatih luar datang pasti yang mereka perbaikin ada fundamental. Karena di Indonesia sendiri kan pernah diangkat juga sama media-media kalau kita tuh belum punya patokan kita tuh fundamentalnya tuh mau ke arah mana, mau ngikutin USA kah, mau ngikutin Jepang kah, atau mau ngikutin Australia, atau kita tuh masih belum punya gaya kita sendiri. Jadi akhirnya ketika kita masuk ke timnasnya, ketemu sama pelatih-pelatih asing, itu mereka akan memperbaiki kita ke fundamental, sedangkan belum tentu kita punya waktu yang panjang gitu.
Jadi kalau misalkan menurut pengalaman aku ya itu sih Mbak, ya as a player ya harus punya fundamental yang baik dulu. Karena dengan fundamental yang baik, selanjutnya mau ketemu pelatih siapapun akan lebih mudah untuk ngasih knowledge yang baru, untuk ngasih skill-skill yang baru kayak gitu. Bahkan udah di level senior aja masih tetap dilatih. Masih tetap balik lagi ke fundamental. Karena emang itu dasar banget dan itu akan menjadi ancaman karena negara-negara lain pun udah sadar akan itu. Jadi negara-negara lain pun udah memperbaiki untuk itu. Kalau misalkan kita nggak mulai untuk perbaikin dari fundamental yang benar, ya maksudnya semua ilmu ya diserap aja dulu sampai nanti kita kayak aku jujur aja sih di latihan di TC ini di awal tuh aku kan dapat beberapa fundamental dari Coach Alpha, terus dapat juga dari Coach Yayan dengan pengalamannya dia yang luar biasa. Itu ngebantu aku banget Mbak. Maksudnya mungkin secara skill aku udah punya, tapi ternyata kalau aku perbaiki fundamentalnya itu akan lebih membantu banget. Jadi harapan aku ya itu Mbak tadi, yang muda-muda ini mumpung mereka punya kesempatan, harusnya mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Karena kalau bisa diperbaiki dari fundamental, gak menutup kemungkinan mereka saat nanti yang senior-senior udah memutuskan untuk berhenti, mereka udah punya modal, mereka akan lebih siap untuk gantiin. Kalau latihan fundamental tuh mungkin juga panjang ya latihannya, berat gitu ya. Udah pasti Mbak, yang namanya fundamental kan harusnya kita dapat di usia kita yang masih kelompok umur, masih kecil gitu loh. Kalau ya kita senior aja, ya bersyukur maksudnya punya waktu yang panjang. Tapi kan nggak mungkin, yang namanya fundamental tuh nggak mungkin secepat itu. Tapi kalau minimal kita dapat gitu sih. Karena dari situ baru pelatih mau kasih skill apa, gaya apa itu semua baru bisa ngikutin. Kan latihannya pasti panjang, latihannya juga pagi dan sore gitu ya Kak Dita. Kalau penting nggak sih milih sepatu gitu untuk ngikutin latihan itu? Ya udah pasti lah Mbak, kan itu alat perang kita. Jadi ya pasti setiap pemain itulah karakter kakinya tuh beda-beda, rasa nyamannya apa segala macam itu beda-beda. Jadi sepatu tuh nentuin banget. Menurut Kak Dita sendiri apa sih faktor-faktor yang menurut Kak Dita sendiri yang penting saat memutuskan untuk milih sepatu gitu? Kalau buat Kak Dita sendiri ya? Kalau aku sih pasti nomor satu nyamannya sih Mbak. Apalagi kan aku point guard. Jadi aku butuh sepatu yang benar-benar fleksibel, yang benar-benar ngedukung agility aku. Apalagi aku paling sering change direction kan. Nah itu penting banget. Jadi aku butuh sepatu yang benar-benar bisa diandalkan. Kalau point guard itu sepatunya harus kayak gimana sih Kak? Maksudnya kayak agak lebih tebal atau misalnya lebih pumpy atau apa gitu, comfy ya? Kayaknya beda-beda sih Mbak setiap orang. Cuman kalau aku pribadi, aku suka yang dia empuk. Tapi kan kadang kalau empuk tuh resikonya ya dia nggak terlalu fleksibel gitu kan. Nah aku butuh yang empuk tapi fleksibel. Lately nih lagi pakai sepatu apa sih seorang point guard nomor 1 nih di Indonesia nih bisa sebut gitu? Kebetulan aku lagi pakai sepatu Rigorer Austin. Itu enak sih Mbak. Soalnya kadang tuh lapangan tuh kan kadang dia suka licin kan. Kalau ini tuh dia empuk terus nggak licin. Itu kayak ngebantu banget. Apalagi kayak tipe pemain kayak aku tuh yang butuh yang fleksibel, yang butuh agility, butuh change direction. Jadi kayak kalau sepatunya nggak empuk dan nggak licin itu ganggu banget performa aku di lapangan. Jadi kayak sekarang tuh sepatu itu buat pemain basket itu penting ya kan? Emang sangat penting sih.